Pemirsa, kasus pemukulan Ahmad Suyuti warga desa Soko Puluhan, Kecamatan Pucak Wangi Pati, kini mendapatkan perhatian dari berbagai pihak. Salah satunya dari Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pati, Joni Kurnianto, yang menyayangkan adanya kejadian tersebut, serta turut berharap perselisihan ini segera diselesaikan dengan baik. Untuk arogansi, pemukulan atau yang seperti itu ya tidak diperkenankan ya. Jadi apalagi ini sudah ada bukti-bukti dan mungkin rekam medis itu dari korban melaporkan ke kepolisian, ya emang harusnya segera kepolisian menindaklanjuti ya. Dan kalau memang itu bisa diselesaikan secara keluarga ya monggo. Tapi kalau yang jelas pihak kepolisian harus segera menindaklanjuti. Karena apa? Karena ini adalah keterbukaan publik. Jadi informasi-informasi seperti apapun itu harus dijelaskan kepada masyarakat. Dan memang kita harus meredam emosi kita sebagai perangkat daerah maupun apapun itu fungsinya. Jika ada pertanyaan dari masyarakat harus dilakukan sebaik-baiknya dan kita melayani masyarakat dengan baik. Jangan main pukul, main tendang ataupun apapun yang anarkis, jangan ya, karena memang sekarang adalah zamannya adalah keterbukaan publik. Monggo dijelaskan sebaik-baiknya, dibuat acara urun nebuk atau gimana, dirangkul lah semuanya, jangan menggunakan kekerasan ya, karena hari ini udah sulit, jangan semakin sulit dengan masalah-masalah yang sebetulnya mudah diselesaikan atau gampang diselesaikan. Ya, yang jelas para kepala desa dan teman-teman perangkat semuanya berhati-hatilah dengan memakai anggaran dana desa ataupun yang lain. Kita sama-sama saling menjaga, sama-sama harus melayani masyarakat, apapun itu bentuknya. Ya, mungkin itu dari saya. Semoga ini segera selesai karena ini saya juga dengarnya adalah masih saudara, sebetulnya bisa diselesaikanlah dengan baik, nggih. Matur nuwun, Mas. Pemirsa, Ahmad Suyuti warga desa Soko Puluhan, Kecamatan Pucak Wangi, Kabupaten Pati, Jawa Tengah, mendapatkan pukulan di bagian pipi dan dagu bawah usai melayangkan kritik terkait pembangunan proyek jalan di desanya dan berakhir cekcok hingga pemukulan. Atas tidak pemukulan tersebut, Suyuti pun kembali melayangkan aduan ke Polsek Pucak Wangi. Menanggapi persoalan ini, pejabat Bupati Pati Henggar Budi Anggoro mengaku belum mendapatkan laporan. Namun pihaknya sempat membaca di media sosial dan berharap permasalahan tersebut dapat diselesaikan dengan baik. Aksi arogansi oknum perangkat desa Soko Puluhan, Kecamatan Pucak Wangi, Kabupaten Pati, yang memukul salah satu warganya lantaran cekcok terkait pembangunan jalan pun akhirnya masuk ke ranah hukum. Warga mencurigai adanya dugaan markup proyek jalan karena jalan yang masih bagus nekat diaspal tanpa ada papan pengumuman pengerjaan proyek. Selain itu, warga juga mempertanyakan mengapa warga tak dilibatkan dalam musyawarah desa mengenai jalan-jalan mana saja yang akan diperbaiki. Menanggapi hal tersebut, PJ Bupati Pati Henggar Budi Anggoro mengimbau agar masalah tersebut diselesaikan dengan baik. Terkait warga yang mempersoalkan proyek jalan tersebut dan tak ditujukan rencana anggaran biaya atau RAB, namun Henggar justru mempertanyakan kapasitas warga tersebut. Pada prinsipnya, Henggar menghimbau apapun persoalan yang terjadi agar diselesaikan dengan baik. Beton dan di aspal itu seperti apa, Pak? Ya gitu, yang penting selesaikan aja lah dengan baik, itu aja lah. Saya detailnya kan belum tahu persis karena saya juga belum dapat laporan, tetapi saya baca pernah di media sosial ada. Tetapi prinsipnya asal itu semua bisa diselesaikan dengan baik, selesaikan. Itu aja. RAB-nya Pak, itu kan sebenarnya RAB dan tidak dikasih. Itu apakah? Loh, dia tanya RAB kan gini loh, ada ketentuan-ketentuan sampai sudah sejauh mana gitu kan. RAB untuk apa? Gitu. Dia kan kecuali dia menanya RAB segala macam, dia posisinya sebagai apa? Kan kita harus paham. Ya kita harus tahu lah, gitu kan. Tapi prinsipnya gini lah, selesaikan lah dengan baik. Saya enggak terlalu begitu masuk jauh ke situ karena memang itu internal di sana.
Oke. Mungkin salahnya Pak bagi bisa sama peluang biar bisa diselesaikan secara Udahlah sampai sendirilah. Untuk diketahui, masalah ini mencuat usai Ahmad Suyuti memprotes pengaspalan jalan desa yang sudah dicor dengan baik. Peborong proyek jalan yang juga merupakan perangkat desa Soko Puluhan, Lili kemudian terlibat cekcok dengan korban. Akibat cekcok tersebut, Ahmad Suyuti menerima 2 pukulan di pipi dan dagu bawah, serta kacamatanya dibanting hingga pecah. Lili juga menghidupkan motornya dan hendak menabrak Ahmad. Beruntung Ahmad bisa mengantisipasi tabrakan dengan menendang motor oknum perangkat desa tersebut. Setelah itu Ahmad menuju balai desa untuk meminta rencana anggaran biaya atau RAB ke Kepala Desa Soko Puluhan. Menurutnya sudah banyak warga yang mengeluhkan perangkat desa karena sering bermain proyek jalan tanpa melibatkan warga. Kronologi yang pertama kan gini, saya dari Ketua RT sebelah sini, RT 3 namanya Bapak Latif. Asal muasalnya kan saya ada di gubuk sana ya, tinggal di gubuk sebelah. Cerita bahwasanya itu kalau ada jalan baik kok ditimpa aspal itu dibangun itu ceritanya. Terus saya datang ke sini, saya membuktikan kok terjadi seperti ini. Kira-kira hal apa yang dicurigai tidak sesuai dengan pembangunan yang seharusnya dilakukan, Pak? Kita curiga gitu, yang pertama gini, mengenai informasi dari masyarakat atau abang saya sendiri termasuk DPD juga nggak dikasih tahu mengenai apa istilahnya meetingnya atau musyawarah bukti kan nggak ada. Yang pertama, yang kedua, pada waktu kejadian di sini saya telepon Bapak Kepala Desa langsung pada waktu itu, kalau beliau berani mengakui, saya telepon langsung, dia tidak mengakui bahwasanya itu semua proyek dari Pak Lewek. Sedangkan di situ kan mau tidak mau harus tanda tangan dari Pak Kepala Desa. Gitu. Ya. Kalau pembangunan ini sendiri itu dari dana desa atau dana asuransi? Ketika saya datang ke Balai Desa itu saya tanya, pada waktu itu tidak dijawab, katanya dari aspirasi. Ya, kan ceritanya ada Bapak Selamat dengan Bapak Carek tadi yang kita jumpai tadi, itu kan bilang memang saya minta Arab itu memang nggak dikasih gitu. Padahal Bapak Carek sendiri suruh ngasih Arabnya gitu. Jadi ini malah jalan yang bagus malah ditimpa aspal. Sampai melihat sendiri kan itu kan jalan sangat layak, sangat bagus, amat bagus lah kan gitu. Sampai itu yang kayak melihat kayak gitu. Ya. Oh, berarti sebelum tragedi itu bapaknya sudah secara baik-baik minta kejelasan dari pihak desa ya, Pak? Saya langsung telepon pada waktu itu. Iya, dari ke kepala desa, Pak? Kepala desa langsung. Terus responnya gimana itu, Pak? Responnya ya ngomong tidak tahu pada waktu itu. Kalau itu semua itu apa istilahnya dari Pak Lele itu gitu. Dari staf, bidang staf, tapi sekarang kan saya kurang tahu gitu. Terus ini kedepannya mau langkahnya gimana nih, Pak? Ya namanya ini kita tahap belajar, Mas. Saya juga kan nggak gitu paham mengenai urusan kayak gini, cuman saya sebagai masyarakat berhak untuk mengetahui seperti ini. Kan itu ada undang-undangnya ya, bahwasanya kalau masyarakat harus tahu kan gitu. Itu yang pertama. Yang keduanya, kalau memang ini istilahnya tidak dalam sebuah kejujuran, otomatis biar untuk belajar kita semua, bahkan rakyat Indonesia khususnya kan gitu. Ini kan katanya udah masuk ranah hukum, Pak. Itu kira-kira gimana? Apakah masih menempuh jalur kekeluargaan untuk menyelesaikannya atau? Kita belum tahu. Masalah itu kita belum tahu. Kita mengikuti arus takdir Tuhan yang ditentukan, nanti kita tidak bisa menjawab apa-apa. Yang penting kita jalanin dulu hidup kita gitu aja. Gitu, Ya. Ia berharap kasusnya bisa ditangani pihak kepolisian dengan sebaik mungkin agar tidak ada perangkat desa yang sewenang-wenang lagi pada warganya ketika ditanya soal pembangunan yang menggunakan dana aspirasi. Apalagi menurut Ahmad, proyek pengaspalan jalan yang sudah dicor itu juga dikeluhkan warga, hanya saja warga tak berani menegur aparat desa. Dari Pati, Tim Lingkar TV melaporkan.